bentuk nyata bener-bener dia itu nggak lama bang, sebenarnya itu sebentar. Taruhlah dari 1 sampai 10 menit, dia itu bakalan wujud aslinya itu di menit ke-8, ke-9, ke-10 itu dia pudar lagi dan akan menghilang dengan sendirinya. Oh, oke oke oke. Dia itu bakalan wujud aslinya itu di menit ke-8, ke-9, ke-10 itu dia pudar lagi dan akan menghilang dengan sendirinya. Oh, oke oke oke, paham paham. Berarti berarti prosesnya itu nggak langsung blep gitu ya bang ya? Enggak, dia Enggak. perlahan baru jadi. Oh, oke oke oke. Terus Ani juga pernah sih bang sekali ngeliat yang namanya wewe gombel gitu. Aneh pernah bang. Nah itu Dan bagaimana itu tuh bang? dan itu adanya kalau di kota sih ya bang ya. Kalau di kota itu dia adanya kayak di kebun, pinggir kali gitu. Mungkin kalau di kampung-kampung sih itu masih banyak, banyak banget. Karena aneh pertama kali ngeliat kolong wewe itu karena posisi rumah aneh itu deket banget bang sama Kali Ciliwung. Jadi rumah jalan jalan kampung, terus ada kayak kebun, baru Kali Ciliwung. Aneh tuh ngeliatnya itu ya bang ya, bentuknya itu kayak kuntilanak. Cuman yang ngebedain dia itu, abang tahu sarung nggak? Sarung yang biasa dipakai sama perempuan di kampung yang udah tua. Apa sih namanya? Carik, kain carik. Dia itu pakai kain carik, warnanya itu coklat. Terus bajunya itu kayak baju-baju perempuan zaman dulu deh bang. Tapi maaf, di bagian payanya ini bener keluar dari bajunya itu. Keluar dan itu kayak panjang sih bang. Jadi dari bagian dada sampai ke pinggang. Sepinggang lebih lah bisa nyampe. Tapi nggak nyampe dengkul ya bang ya. Maaf. Mungkin sebatas sejajar dengan kelaminnya dia mungkin. Dan itu benar-benar panjang. Kok bisa panjang begitu ya? Itu awalnya aneh ngiranya itu orang gila bang. Tapi pas aneh pikir-pikir, di tempat aneh ini nggak ada orang gila. Oh, pada saat itu lo belum belum sadar ya kalau itu bukan orang ya? Iya, masih belum sadar. Karena ada salah satu bangunan yang di seberang rumah aneh itu, dia dulunya itu bekas bengkel metro. Bekas bikin-bikin kayak ring, baut gitu di situ. Dan karena udah lama nggak kepake dan angker banget, aneh juga ngeliatinnya kayak, loh, perasaan di sini nggak ada orang gila deh. Si muka nih bang awalnya tuh nggak kelihatan, jadi cuman kayak rambutnya ini kayak rambut nenek-nenek gitu, putih 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 abu-abu gitulah, ubanan gitu. Dan itu kalau aneh sih bilangnya rambutnya ngejigrak. Ngejigrak itu rambutnya pada berdiri semua kayak orang abis kesetrum. Dadanya keluar, cuman di bagian dada nih ada kayak koreng-koreng gitu bang. Jijik banget gue ngebayangin itu. Dannya semenjak aneh tabrakan itu aneh jadi tahu sih bahwasannya itu, oh jadi benar cerita dulu aneh kecil tuh katanya jangan Jawa anak kecil habis maghrib jangan keluar, kalau nggak mau maghrib jangan keluar nanti diculik kolong wewe. Emang kolong wewe bentuknya gimana, kan dulu kan anak kecil kan sering nanya gitu tuh bang tuh. Iya iya. Iya. Nanti kamu diculik ditaruh di bag, nanti kamu diumpetin gitu.
Dan pas aneh ngeliat itu bener jadi kenyataan. Lah, keluar bener panjang. Gila, gue ngebayanginnya tuh kalau gue yang jadi lo mungkin cabut kali gue langsung. Gue soalnya dari dulu itu penasaran sih bang. Tapi masih ada banyak makhluk sih. Ada 4 makhluk lagi yang belum pernah gue lihat. Kayak gimana tuh bang? Yang katanya orang-orang yang punya kodam gitu. Kayak kodam macan lah, terus si monyet lah, terus apalah. Itu sebenarnya ya bang ya, kalau buat manusia normal kan, karena kan kemarinan itu kan sempat kayak wah booming lah, kayak nih gue punya kodam nih gue punya kodam nih, lu bisa ngeliat yang kayak gitu nggak? Nih lu lihat mata gue nih, gue apa, dibilang gitu kan. Sebenarnya nih ya, nih gue mau ngelurusin ya bang ya, pemikiran masyarakat itu tentang kodam. Sebenarnya itu kodam nggak bisa dikeluarin dengan sengaja. Satu, kodam itu kayak dia akan ngelindungin kita begitu kita dalam bahaya. Jadi kayak kita nih mau diisengin nih sama makhluk astral nih dari jin gitu. Dan sebelum kena ke badan kita itu udah dihalangin duluan sama kodam kita ini. Gitu bang. Kayak jadi semacam perisai gitu bang ya? Ya, tameng kita. Nah, terus ciri-ciri orang yang megang kodam ini gampang kok. Perhatiin aja dia rajin ibadah apa enggak. Karena kayak kodam macan atau kera atau yang lainnya itu sebenarnya itu bukan dari binatang ya bang ya. Itu dari wali-wali kita yang dulu. Peliharaan mereka. Kenapa di Indonesia ini lebih dominan macan sama kera? Ya mungkin sebagian orang udah tahu lah, bahwasannya itu ada wali siapa gitu yang sering sama macan. Terus ada ki siapa gitu di sana di Jawa ini tuh yang sering sama kera. Mungkin orang-orang Indonesia ini udah paham lah maksud dari omongan aneh ini bang. Kenapa rata-rata ini kodam itu isinya begitu? Karena dari leluhur mereka itu yang sering nemenin itu ya hewan-hewan tersebut bang. Pada saat zaman dulu ya masih banyak ya hewan-hewan kayak gitu ya. Iya. Kalau misalkan kayak punya inian nih, kodam itu katanya ada yang ditaruh kayak di berbentuk cincin atau batu atau keris gitu bang. Itu sebenarnya ya, kalau emang dia benar-benar ngejaga kodamnya itu nggak dibawa bang kemana-mana. Kalau kodam Islam ya, kodam yang berbentuk Islam itu sebenarnya nggak boleh dibawa kemana-mana bang. Kenapa tuh? Karena yang namanya manusia itu nggak luput dari yang namanya salah, zina, dosa. Itu dia nggak luput bang. Oh iya, apalagi kan nggak boleh dibawa ke kamar mandi ya bang ya. Nah itu dia bang. Jadi banyak sih sebagian orang yang tahu tentang kodam ini, sampai almarhum nenek pun kayak nitipin, ada salah satunya lah dititipin ke Ane, dan dia ngomong ini nggak boleh dibawa kemana-mana dan ini harus ditaruh di rumah. Yang ada di dalam sini nantinya pun dia akan ngikutin kamu, tapi tolong ini jangan dibawa kemana-mana. Oh, walaupun cincin itu di rumah tapi ikut ya. Iya.
Jadi kayak nggak boleh lah dibawa keluar dari rumah, itu sebenarnya nggak boleh. Karena kenapa? Takutnya kita lagi kebelet atau gimana, terus itu kebawa masuk ke dalam kamar mandi, kan itu najis, tempat kotor. Itu nggak boleh. Satu. Yang kedua, kayak kita nongkrong tempat itu najis atau kotor, terus kita, ya namanya anak muda, kayak minum alkohol atau gimana, itu nggak boleh. Karena kenapa? Kita bawa barang tersebut, itu nggak boleh sama sekali. Kalau buat penilaian aneh sih ya banget tentang kodam itu, ya begitu bang, nggak boleh disepelein dan nggak boleh sembarangan orang punya tentang kodam itu. Karena si kodam ini sebenarnya itu turun temurun, nggak bisa dibeli dan enggak untuk diperjualbelikan sebenarnya. Dan gue juga punya sedikit gue cerita ya bang ya. Ya. Itu dulu waktu masih umur belasan tuh bang, kayak ada sesuatu yang aneh di diri gue tuh bang. Jadi setiap kalau gue mau kecelakaan, sebelum kecelakaan ya, gue selalu ada yang ngebisikin bang di kuping gue bang. Dan awal-awalnya tuh gue cuman nganggep itu apaan sih, gak jelas. Dan semakin gue hirauin itu semakin nyata bang. Itu berarti berbentuknya itu suara ya bang ya? Suara bang. Jadi nih kalau gue sebelum kecelakaan nih bang, ada yang bisikin nanti kamu akan kecelakaan. Nah kalau gue hirauin ini bang, gue di perjalanan pasti kecelakaan. Setelah lu denger bisikan ini? Setelah gue denger bisikan ini, tapi gue nggak hirauin, gue pasti itu kecelakaan. Udah pengalaman gue, udah banyak bang gue namanya kecelakaan dari motor mah sampai bosen gue bang, sampai bosen. Dan itu gue mulai kecelakaan berkali-kali itu, gue sadar mungkin ini petunjuk agar gue lebih hati-hati. Dan penakalnya itu gue harus cerita ke teman atau orang-orang terdekat gue lah. Misalkan, dan penakalnya itu gue harus cerita ke teman atau orang terdekat. Dan gue harus cerita nih ke temen gue nih bang, gue saat dibisikin ini gue bakal kecelakaan, kamu akan kecelakaan itu gak bakal terjadi. Dan gue harus cerita nih ke temen gue nih bang, nanti gue bakal kecelakaan, dan kecelakaan itu gak bakal terjadi di perjalanan gue nanti. Percaya nggak percaya emang itu kenyataannya bang, gitu. Gak tahu kenapa, tapi ya semenjak gue udah sering buat apa ya, kotor lah ibaratnya lah, bisa dibilang gitu. Itu udah nggak ada lagi bang yang kayak gitu-gitunya bang. Udah los aja, kecelakaannya kecelakaan aja, udah nggak ada yang bisikin. Kalau gue malah bukan berbentuk bisikan bang, tapi gambar. Oh gitu. Gue sering, apa ya namanya, lupa sih gue. Pernah waktu itu temen gue pernah bilang itu, pokoknya bahasanya tuh bahasa gaul, bahasa orang-orang itu, bukan fata morgana, bukan apa ya namanya, lupa gue. Jadi taruhlah gue tidur di hari ini, dan gue di suatu jalan gue tabrakan, entah gue tabrakan atau gimana, atau gue lewat doang lah di jalan itu, yang notabene-nya gue belum pernah lewat seumur hidup di jalan itu. Terus nanti ada alur-alurnya nih lu nanti ngeliat ini, terus nanti lu bakal ketemu sama ini, dan lu bakalan ngobrol sama orang ini. Dan itu sering bang terwujud bang, sampai detik ini pun itu pasti bakal terwujud. Tapi alhamdulillahnya sih ya bang ya, ada banyak dari semua mimpi-mimpi gue tentang kayak gitu, gue ketemu sama yang orang jahat atau yang orang baik. Kalau yang orang jahat mungkin gue udah ngeh, wah ini tempatnya nih, pasti gue berhenti di jalan itu. Gue berhenti, gue inget-inget dulu, gue pernah kesini, tapi di mana, kapan ya, gue inget-inget dulu. Ntar toto langsung tak aja di otak gue.
baru kegambar lagi alur cerita yang pernah gua di mimpi ini berlangsung. Oh ya udah, paling kalau gua nggak muter balik, gua lanjutin tapi gua hati-hati. Gitu bang. Ini banyak banget ya cerita pengalaman lo ya. Banyak sih bang, kalau emang abang mau dilanjutin masih ada sekitaran dua lagi. Karena yang tadi pocongan udah cerita, ada 2 lagi. Itu ya bang. Mungkin nanti dilanjut di episode selanjutnya bang ya. Siap. Oke, terima kasih banyak nih udah berbagi cerita sama kita ini. Sama-sama bang, sama-sama. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya bang. Oke gitu aja bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.